Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat kembali belajar secara daring melalui video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini dapat memberikan wawasan baru untuk kalian semua dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai transformasi campuran, di mana nanti akan melibatkan beberapa operasi, tidak hanya satu. Bisa saja nanti tentang translasi dengan refleksi misalnya dioperasikan setelahnya, ataupun dengan yang lainnya. Nah, jadi dalam transformasi itu kan kita sudah tahu bahwa ada beberapa operasinya, yaitu yang pertama ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, dan ada dilatasi. Nah, pada transformasi campuran ini bisa melibatkan semua operasi tersebut, entah itu kemungkinan hanya 2 ataupun 3 operasi ataupun semuanya bisa dilibatkan. Nah, jadi transformasi campuran ini itu pada transformasi bisa dilakukan. Nah, misalnya saja tadi satu titik ditranslasikan, lalu kemudian direfleksikan. Nah, lalu bagaimana caranya? Caranya adalah kita melakukannya dengan langkah per langkah atau satu persatu sesuai urutan yang diperintahkan. Nah, jadi jika perintahnya tadi di sini yang pertama ditranslasi, berarti kita translasikan dulu. Nah, lalu dapat hasilnya ini baru kita refleksikan. Jadi sesuaikan dengan perintahnya nanti. Nah, begitu. Nih, misalnya saja ini contohnya, itu sudah sederhananya ya. Misalnya ada sebuah titik P, X, Y. Nah, ini ditranslasikan terhadap titik A, B ini. Nah, jadi dapatnya nanti P aksen. Nah, misalnya saja X aksen sama Y aksen hasilnya. Lalu direfleksikan lagi. Nah, berarti di sini nanti M apa gitu. Terserah aja nanti terhadap apanya. Nah, maka menghasilkan P double aksen atau P petik 2 ini ya. Nah, maka hasilnya nanti dapat juga X double aksen sama Y double aksen sesuai dengan rumus atau ketentuan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, lalu misalnya bagaimana kalau kita mau menentukan titik awalnya? Sama aja juga, karena tadi kan per langkah, jadi ini dulu kita translasikan dapat hasil ini. Setelah itu dapat hasil ini, baru kita refleksikan tadi ya. Nah, begitu. Nggak boleh satu langkah sekaligus. Dari yang ini langsung direfleksikan. Nah, beda hasilnya ya kalau langsung ke sini. Jadi per langkah. Begitu pula jika kita mau misalnya menentukan posisi awal. Mungkin titik akhirnya sudah diketahui, misalnya kita mau menentukan titik awalnya atau x, y di sininya. Berarti sama, baru kita cari dulu dari titik akhirnya. Nah, di sini karena pencerminan, kita gunakan aja pencerminan atau refleksi juga. Selangkah dulu ke sini, dapat hasilnya di sini, baru kita dapat tentukan titik awalnya. Nggak boleh langsung dari sini ke sini, nggak boleh. Nah, jadi harus sesuaikan dengan urutan langkah per langkah atau satu persatu dari operasi yang sudah ditentukan. Oke, supaya lebih jelasnya langsung aja kita ke contoh ya. Oke, contohnya. Sebuah titik berada pada posisi min 3, min 4. Nah, titik tersebut dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Kemudian ditranslasikan dengan min 1 dan 5. Tentukan bayangan akhirnya. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencerminkan dulu atau refleksi, baru ditranslasi. Sesuaikan dengan urutan perintahnya. Oke. Misalkan ini kan nggak diketahui titik apa, kita simbolkan terserah aja nanti. Jadi misalnya sini titik P, di sini X, Y ya. Dicerminkan ya. Berarti M ya. M, Y sama dengan min X. Nah, dapatnya nanti di sini P aksen. P aksennya apa? Nah, ingat, makanya kata usah dihafal kan. Yang dicerminkan terhadap Y min X apa? Nah, kita ingat yang sebelumnya pembelajarannya. Y min X mana? Nih. Y min X. Berarti hasilnya adalah min B, min A. Atau min Y, min X. Sama aja ya. Nah, berarti tadi hasilnya min Y,
min X. Nah, lalu di translasi lagi dengan titik min 1,5. Nah, kalau translasi kan nggak pakai rumus, cukup ditambah aja, selesai sudah. Nah, dan di sini akan menghasilkan P double aksennya berapa. Oke, kita kerjakan dulu ya. Di sini Px, Y-nya tadi min 3,4. Oke, kita masukkan P min 3, min 4 dicerminkan terhadap garis Y min X ya. Maka P aksennya berarti min Y. Nah, ini kan berarti di sini X, di sini Y kan nih. Berarti Y. Nah, di sini karena min Y, awalnya min, di sini juga berarti min kali min jadi plus. Jadi plus 4. Nah, lalu di sini min X. Berarti yang awalnya min 3 juga jadi positif 3. Setelah itu ditranslasikan hasilnya ini dengan min 1 dan 5. Nah, berarti berapa dapat P double aksennya? Tinggal dijumlahkan. 4 ditambah min 1, ke bawah yang gamut ini. Dan 3 tambah 5. Nah, maka dapatlah P double aksennya itu adalah 4 tambah min 1 berarti di situ 3 ya. 3 tambah 8, 3 tambah 5, 8. Maka hasil akhir dari bayangannya adalah 3,8. Nah, ini yang dicari P double aksennya, bukan yang P aksen ini. Nah, begitu. Contoh yang kedua itu sebuah titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, kemudian ditranslasikan terhadap 2 dan min 3, lalu menghasilkan bayangan 9,5. Tentukan nilai awalnya. Nah, jadi pada soal ini, posisi bayangan akhirnya sudah ditemukan, yaitu 9,5 ini. Jadi kita disuruhnya menentukan titik awalnya, yaitu A, B ini. Nah, oke, seperti tadi kita tuliskan dulu. Karena nggak ada di situ titiknya, berarti kita simpulkan aja dengan P misalnya. A, B ya. Itu pertama-tama nanti dicerminkan. Nah, dengan Y sama dengan 3, maka akan mendapatkan nanti P aksennya. Kita anggap tadi X aksen dan Y aksen ya. Karena kita nggak tahu. Lalu ditranslasi dengan 2 dan min 3. Maka lalu dapatkan tadi P double aksennya atau bayangan akhirnya adalah 9,5. Nah, dari ini kita cari dulu ini, baru kita dapat tentukan titik awalnya. Nah, oke. Karena kita tahu bahwa translasi itu adalah pergeseran, yang artinya kita cukup menambahkan ya. X aksen ditambahkan dengan 2. Y aksen ditambahkan dengan min 3, dapat hasilnya ini. Nah, maka kita dapat cari. Oke, kita coba tentukan. Oke, pertama kita menentukan X aksen dulu ya. Berarti karena ini translasi cukup dijumlahkan tadi. Jadi X aksen ditambah dengan 2 itu hasilnya adalah 9 ya. 9. Artinya X aksen itu sama dengan 9. 2 ini pindah ruas ke kanan. Yang awalnya positif jadi minus. Jadi min ya. Jadi X aksen sama dengan 7. Atau kalau nggak mau pindah ruas, kedua ruas kurangkan 2 untuk menghabiskan 2 di sini, sama aja hasilnya adalah 7. Nah, kemudian Y aksennya. Oke. Y aksen tambah min 3 ya, sama dengan 5. Nah, berarti Y aksen sama dengan 5. Nah, karena di sini minus pindah jadi plus 3. Berarti Y aksennya sama dengan 8. Maka ketemulah dari nilai yang P aksen ini, yaitu nilainya 7,8. 7,8 di sini. Nah, yang terakhir ini dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Oke, berarti ini berhubungan dengan Y sama dengan K ya nantinya. Nah, kita ingat lagi pada pencerminan, yaitu garis Y sama dengan K maksud tadi ya, karena Y sama dengan 3. Berarti yang A-nya tetap, yang A ini maksudnya X ya, X-nya tetap, yang Y-nya berubah, yaitu 2 dikalikan dengan K dikurang Y. 2 dikali K dikurang Y.
karena A-nya tadi tetap, berarti tinggal kita cari B-nya atau nilai Y-nya ya. Berarti tadi rumusnya 2K dikurang B atau Y sama aja. Itu sama dengan Y-nya 8 ya. Nah, kemudian nih nilai K-nya 3, 2 dikali 3 dikurang Y sama dengan 8. 2 kali 3, 6, min Y sama dengan 8. Atau kalau bingung ya, B sama aja ya di sini maksudnya. Jadi min Y sama dengan 8. 6 ini kan positif, pindah jadi min. Berarti min Y sama dengan 2. Nah, karena di sini min, maka kedua ruas kita kalikan minus. Kedua ruas dikalikan minus, berarti ini dikali min juga dikali min. Min kali min jadi plus. Y sama dengan ini jadi min 2. Nah, maka nilai Y-nya min 2. Karena tadi nilai A-nya tetap atau X-nya tetap, berarti tetap aja X-nya itu 7. Nah, berarti sini 7. B-nya atau Y-nya adalah min 2. Maka hasil akhirnya berarti, atau posisi awalnya adalah 7, min 2. Nah, kemudian contoh yang ketiga. Diketahui sebuah titik B itu min 8,12 dirotasikan pada pusat 0,0 dengan sudut 270 derajat, kemudian didilatasi pada pusat 0,0 dengan nilai K-nya adalah 1/4. Berapa koordinat bayangan akhir B? Nah, jadi ini tanya posisi akhir lagi lah. Berarti B-nya itu kita tahu berapa, langsung aja nih. Min 8,12. Ini sebagai X, ini sebagai Y ya. Yang pertama dirotasi. Nah, dirotasi pada pusat 0,0 pada sudut 270 derajat. Nah, kita lihat lagi rumusnya apa. Makanya katanya dihafal ya supaya lebih mudah. Nah, pusat yang 270 derajat atau min 90 itu Y min X hasilnya, Y min X. Nah, maka tadi menghasilkan B aksen Y, min X. Lalu didilatasi lagi dengan nilai K-nya adalah 1/4 nih K-nya. Maka akan menghasilkan B double aksen berapa gitu. Nah, pertama-tama kita cari dulu yang ini, B aksennya. Oke, karena ini cukup ditukar aja. Yang awalnya X-nya min 8, Y-nya 12. Karena di sini jadi Y-nya kan tetap berarti 12. Nah, dan di sini min X, kan di sini awalnya X. Karena di sini min, berarti min dikali min jadi plus 8. Lalu dilatasi. Dilatasi ini kan artinya dikali ya. Nah, 1/4. Berarti B double aksen itu adalah kedua ruas dikalikan dengan si 1/4 ini. Jadi di sini kalau dituliskan pakai simbol X aksen dikali 1/4, koma Y aksen dikali 1/4 juga. Nah, berarti kalau X aksennya tadi 12, berarti di sini P double aksen ya, 12 dikali 1/4, koma. Nah, 12 dikali 1/4 artinya 1 dikali 12 bagi 4 dapatnya 3. Kemudian 8 dikali 1/4, 8 dikali 1 8 bagi 4 dapatnya 2. Maka nilai akhirnya adalah berarti B double aksennya 3,2. Nah, kemudian contoh yang keempat. Titik D, A, B didilatasi dengan pusat 0,0 dengan nilai K-nya min 2, kemudian dirotasi terhadap pusat 0,0 dengan sudut min 180 derajat dan menghasilkan bayangan min 14,6. Tentukan nilai A dan B-nya. Jadi di sini kita disuruhnya juga menentukan nilai awalnya lagi ya. Nah, oke. Kita tuliskan dulu nilai D-nya A, B kadang nggak tahu. Didilatasi dengan K-nya min 2. Lalu akan menghasilkan bayangan, kita tuliskan aja X aksen sama Y aksen karena belum diketahui. Lalu nanti dirotasikan lagi tadi. Menghasilkan bayangan akhirnya adalah min 14,6. Jadi di sini kita akan menentukan X aksen sama Y aksennya dulu. Nah, karena kita tahu bahwa
pada pencerminan yang min 180 derajat, pencerminan maksudnya rotasinya ya, min 180 derajat itu hasilnya berapa dari ini, kita lihat dulu. Nah, lihat ya min 180. Oh, ternyata min X, min Y. Nah, tadi kan min X, min Y ya. Nah, artinya kita dapat temukan nilai di sini. Ini min X, ini min Y. Nah, berarti di sini kan min nih, di sini juga min. Nah, berarti yang awalnya sini minus jadi plus di sini. Berarti di sini awalnya plus. Berarti dapatlah di aksennya itu X-nya adalah positif 14. Maaf, ini dikurung ya, harusnya koma dulu. Nah, di sini nilai Y-nya positif 6, sedangkan kalau dirotasikan kan min Y, berarti di sini min 6. Nah, kebalik. Atau yang awal tadi gini nih, min 14 kan, berarti di luarnya juga min. Nah, min kali min kan jadi plus. Kalau 6 ini kan 6, kemudian min Y. Nah, kedua harus dikalikan min, makanya di sini jadi min 6, di sini jadi Y. Nah, makanya di sini jadi 14, min 6. Lalu diapakan lagi tadi? Dilatasi ya. Nah, dilatasi itu kan perkalian. Perkalian dengan K-nya min 2. Berarti kita kalikan dulu yang A dulu ya. Oke. A dikalikan K itu kan sama dengan 14 ya. Nah, berarti A, K-nya berapa? Min 2. Berarti sama dengan 14. Berarti A sama dengan, ini karena perkalian pindah jadi bagi. Jadi 14 dibagi min 2. Maka nilai A adalah min 7. Kemudian yang B. B dikali K sama dengan min 6. B-nya berapa? B-nya kan dicari. K-nya min 2 sama dengan min 6. Berarti B sama dengan, kayak tadi lagi perkalian pindah jadi bagi. Jadi min 6, min 2. Tandanya nggak berubah ya. Jadi B sama dengan positif 3. Nah, dapatlah posisi awalnya yaitu min 7,3. Berarti nilai A min 7, nilai B-nya adalah 3. Nah, kemudian contoh yang terakhir yang kelima. Diketahui titik C min 4,2 dirotasikan pada pusat 0,0 dengan sudut 90 derajat. Lalu didilatasi pada pusat 0,0 dengan nilai K-nya setengah. Nah, kemudian dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Tentukan bayangan akhirnya. Jadi di sini ada 3 ya. Ada 3 kali operasi. Nah, jadi nanti tergantung bisa 4 operasi, bisa juga terserah soalnya nanti. Nah, di sini kan 3 kali operasi kita jalankan sesuai dengan perintah dari soalnya. Oke, yang pertama tadi nilai C-nya min 4,2, berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Di rotasi ya, pada sudut 190. Iya, maaf tadi ada kesalahan tulis di sini. Harusnya 180 derajat tadi ya. Nah, oke. Kita lihat yang rotasi 180 derajat. Nah, yang 180 derajat itu hasil bayangannya adalah min X, min Y. Nah, hasilnya tadi min X, min Y. Berarti yang awalnya di sini min, X-nya min 4, karena di sini juga min, berarti min kali min jadi plus. Jadi di sini plus 4, ini Y-nya sini kan 2, karena di sini min, jadi min 2. Oke. Lalu dilatasi tadi ya. Dilatasi berarti kita kali ya. Nilai X-nya dikalikan K, lalu nilai Y-nya juga dikalikan K. Berarti X ini 4 dikalikan dengan setengah. Berarti 4 dikali setengah, min 2 juga dikalikan dengan setengah. Berapa nih? 4 dikali setengah, 4 dikali 1, 4, bagi 2, 2, maka nilainya adalah 2. Min 2 dikali 1, min 2, min 2 bagi 2, berarti min 1. Maka nilai C double aksennya ini. Namanya yang kita cari adalah tadi C triple aksen. Nah, C triple aksen ini dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Oke, kita ke bawah ya. C triple aksennya. Nah, karena tadi X sama dengan 3, berarti sama aja di garis X sama dengan H. Rumusnya, nah yang B atau Y-nya tetap nggak berubah. Yang kita cari hanya nilai X atau A-nya. Jadi 2H dikurang A, atau 2 dikali H dikurang X. Nah, jadi tadi rumusnya 2 dikali H dikurang X, Y. Nah, jadi H-nya itu 3 nih. 2 dikali 3 dikurang X-nya berapa? Nah, X-nya yang diambil yang ini nih, yang 2 ya.
2, Y-nya tetap yang ini, itu min 1. 2 dikali 3, 6, dikurang 2, min 1. 6 kurang 2 berapa? 4. 4, min 1. Nah, jadi hasil bayangan akhir dari 3 operasi tadi, maka adalah 4, min 1. Nah, demikianlah untuk pembelajaran hari ini tentang operasi pada transformasi campuran maksudnya. Nah, semoga bisa dipahami dan dimengerti dan tetap semangat dalam belajar. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.